Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam, semuanya. Malam Kak. Kak. Malam, Kak. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti runtutan acara pada malam hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, yang sangat dekat dengan anak-anak muda pada zaman sekarang, yaitu mengenai attention deficit atau hyperactive disorder, atau yang biasa juga dikenal dengan ADHD. Mungkin di antara kalian itu ada yang pernah mendengar istilah ini ataupun, tahu gitu tentang istilah ini. Ini merupakan salah satu gangguan perkembangan mental yang banyak dialami oleh anak-anak dan remaja pada saat ini. Mungkin kita langsung saja ya membahas tentang beberapa, pembahasan mengenai gangguan mental ini. Yaitu ada 3 gejala utama yang merupakan hal yang lumrah gitu dialami oleh orang-orang yang menderita gangguan ADHD ini. Yang pertama itu ada kesulitan untuk fokus. Orang yang mengalami gangguan ini sering kesulitan memperhatikan hal-hal penting. Mereka bisa saja kehilangan konsentrasi saat pelajaran berlangsung, atau lupa mengerjakan tugas karena pikiran mereka mudah teralihkan. Yang kedua itu ada hyperaktif. Mereka yang hyperaktif sering terlihat seperti tidak bisa diam. Mereka terus-terusan bergerak meskipun sedang dalam situasi yang mengharuskan untuk duduk dengan tenang. Mereka juga berbicara berlebihan dan sulit untuk menahan diri mereka sendiri. Yang ketiga itu ada gejala yang ketiga itu impulsif. Impulsif ini adalah orang yang mengalami, gangguan ini sering membuat keputusan atau bertindak secara gegabah gitu, cepat tanpa memikirkan akibatnya. Itu nggak pikir panjang dulu, yang penting action gitu, tapi nggak dipikirkan dengan matang. Misalnya mereka bisa saja memotong pembicaraan orang lain atau melakukan sesuatu yang spontan tanpa berpikir panjang. Lalu apa yang menyebabkan gangguan ini? Penyebabnya itu sendiri sampai sekarang belum diketahui dengan sepenuhnya, tetapi yang jelas ini bukan karena anak tersebut malas atau nakal. Faktor genetik atau keturunan, serta kondisi lingkungan seperti paparan racun saat masih dalam kandungan bisa mengakibatkan, seseorang mengalami penyakit atau gangguan ADHD ini. Oke. Nah, sekarang, gangguan ini tuh sering terlihat seperti kenakalan. Anak-anak itu atau remaja itu sering dicap itu nakal, banyak orang salah paham. Padahal bagi orang yang mengalaminya, ini adalah kondisi medis yang benar-benar membuat mereka kesulitan untuk fokus atau tenang. Misalnya mereka yang, bukan sengaja mengganggu kelas, tetapi karena memang mereka sulit mengendalikan perilaku mereka, jadi kesannya itu mereka mengganggu, karena kesulitan untuk mengontrol diri mereka itu sendiri. Bagaimana gangguan ini atau penyakit ini mempengaruhi kehidupan di sekolah seperti kalian nih, anak-anak SMA yang bentar lagi akan, menuju perkuliahan gitu, pasti merasa ada kecemasan-kecemasan akan masa depan gitu. Jadi kalian tuh sangat rentan akan gangguan ini, akan tetapi, bagi siswa yang memiliki gangguan ini, mereka bisa mengalami banyak tantangan, baik itu di kelas maupun di dalam kehidupan sosial. Bayangkan ketika teman-teman kalian sedang mencoba untuk memahami pelajaran, tapi kalian tidak bisa fokus. Atau saat sedang ujian, pikiran kalian malah mengembara sehingga sulit menyelesaikan soal tersebut. Hal ini menyebabkan nilai mereka turun, meskipun sebenarnya mereka pintar pada awalnya gitu. Selain itu, dalam pergaulan sehari-hari, anak-anak dengan gangguan mental ini sering dianggap aneh karena terlalu aktif atau sulit mendengarkan orang lain. Jadi mereka sering dianggap aneh untuk sebagian orang. Ini bisa membuat mereka sulit mendapatkan teman, bahkan menjadi korban bullying. Itulah mengapa kita harus lebih memahami, eee, dan tidak langsung menghakimi mereka. Terus apakah penyakit atau gangguan ini bisa disembuhkan? Sebenarnya, ADHD ini tidak bisa benar-benar disembuhkan, tetapi bisa ditangani, tuh.
Dengan penanganan yang tepat seperti terapi perilaku dan obat-obatan, orang dengan ADHD ini bisa belajar mengontrol gejala mereka. Terapi perilaku misalnya membantu mereka belajar bagaimana cara mengolah impuls dan fokus lebih baik. Obat-obatan juga bisa membantu mengurangi gejala-gejala hyperaktif dan meningkatkan kemampuan konsentrasi mereka. Namun, selain pengobatan, dukungan dari lingkungan sangat penting. Guru, teman-teman, dan keluarga punya peran besar untuk membantu mereka mengatasi gangguan ini. Di sekolah misalnya, guru bisa memberikan penyesuaian khusus seperti memberikan waktu tambahan saat ujian atau mengatur tempat duduk agar mereka bisa lebih fokus. Sementara itu, kita sebagai pelajar juga harus lebih sabar dan pengertian terhadap orang-orang yang mengalami gangguan ADHD ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita semua bisa membantu teman-teman yang mungkin mengalami gangguan ini dengan cara sederhana. Apa cara sederhana tersebut? Seperti mendukung mereka ketika kesulitan atau tidak menjadikan mereka bahan candaan atau lelucon. Jika kita melihat gejala-gejala ADHD ini pada teman-teman kita, kita bisa mendorong mereka untuk berkonsultasi dengan guru atau konselor sekolah ataupun orang-orang yang memang benar tahu gitu tentang gangguan-gangguan seperti ini. Oke, teman-teman, eee, ingat ya, ADHD ini bukanlah halangan bagi seseorang untuk sukses. Bagi penderitanya gitu. Banyak tokoh hebat di dunia yang juga memiliki gangguan ini, tetapi mereka mampu mengatasinya dan meraih banyak prestasi. Kuncinya adalah pemahaman dan dukungan dari orang-orang sekitar mereka. Jadi, maupun kalian yang terkena maupun teman kalian, jadi kalian tuh harus saling support gitu, saling mendukung agar, karena udah banyak contohnya, eee, mereka tetap bisa sukses walaupun mereka mengalami gangguan ADHD ini. Jadi, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan peduli bagi teman-teman kita, yang mungkin memiliki, gangguan mental seperti HD ini ataupun gangguan mental lainnya. Dengan begitu, mereka bisa berkembang dengan lebih baik dan mencapai potensi penuh mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau saya cukupi saja pada pertemuan pada hari ini? Bagaimana teman-teman? Cukup, Kak. Bisa Cukup, Kak. dipahami Cukup, ya? Kak. Ya bisa Bisa, dipahami. Sudah. Jadi, Kak. terima kasih Paham, atas Kak. partisipasinya. Semoga kalian bisa memetik, manfaat dari apa yang telah saya sampaikan, walaupun waktunya singkat. Saya mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Izin dokumentasi dulu ya. Oke. Aras open kah kamera? On cam. Anjir, anjir. Kak izin nggak bisa on cam ya. Kamera saya Kameraku tidak error, Kak. mendukung. Sinyalnya bermasalah. Jangan gitu.